Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita minggu ini masuk ke audit laporan keuangan syariah dan tanggung jawab dari auditor. Jadi di sini kita membahas tentang bagaimana sistematika pengauditan pada laporan keuangan syariah, apa saja laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah, dan tanggung jawab dari seorang auditor, dan terakhir adalah bentuk dari opini audit. Oke, kita masuk ke yang pertama, pengenalan awal pengantarnya bahwa konsep audit laporan keuangan itu disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa PT perseroan terbatas, lalu perusahaan dan entitas dengan aset minimal 50 M wajib dilakukan proses audit. Ya, apakah yang di bawah 50 M tidak bisa diaudit? Tidak, karena di sini bahasanya yang wajib diaudit. Maka yang di bawah 50 M sifatnya nanti disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tapi untuk saat ini, karena kalau perusahaan yang sudah go public atau perusahaan yang sudah mempunyai berbadan hukum, itu tentu akan menyajikan laporan keuangan untuk melaporkan pajaknya. Nah, ada beberapa ketentuan dari pajak itu mewajibkan selain laporan keuangan juga disajikan laporan keuangan yang sudah dilakukan proses audit. Nah, gitu. Tujuan utama dari audit keuangan ya, karena kita laporan keuangan yang diaudit, jadi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui ya, memberikan pendapat mengenai kesesuaian apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan sesuai atau enggak dengan standar akuntansi berterima umum ya, PABU ya, prinsip akuntansi berterima umum kita bahas sebelumnya. Lalu apa itu objek audit? Apa aja yang objek audit yang akan dilakukan? Objek audit adalah semua komponen yang ada pada laporan keuangan ya. Mungkin sebelum masuk LKS kita ketahui bahwa laporan keuangan itu ada 5. Ada laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan CALK. Nah, cuman ada beberapa penambahan pada lembaga keuangan syariah terkait dengan laporan keuangan. Kalau konven itu ada 5 laporan keuangan. Kalau lembaga keuangan syariah ada penambahan 2 laporan keuangan. Ya, kita lihat apa aja laporan keuangannya. Yang pertama ini berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah nomor 101. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, kayaknya nggak perlu saya ulang lagi ya, kalau udah saya anggap kalian sudah paham itu laporan apa itu laporan laba rugi. Lalu yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kalau ini membahas tentang aset ya, aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. Apakah asetnya seimbang, balance atau enggak dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu nomor 3 adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal untuk mengetahui modal akhir pada suatu periode di perusahaan. Lalu yang keempat ada laporan arus kas ya, cash flow-nya suatu perusahaan, kas masuk ataupun kas keluar. Nah, ini yang membedakan salah satu penambahan dari laporan keuangan syariah, yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Kenapa? Karena di dalam syariah, akuntansi syariah, kita menghilangkan yang namanya sistem bunga. Ya, boleh kalian ketahui, kalau di perbankan konvensional untuk mengetahui berapa persen pinjaman atau berapa persen pendapatan yang kita terima kalau kita menggunakan deposito itu melalui bunga ya, fluktuasi bunga. Nah, fluktuasi bunga itu kan akan mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan kondisi rupiah di mata dunia ya, kondisi dolar juga. Nah, untuk perbankan syariah ya, pada keuangan syariah kita tidak berpengaruh dengan bunga karena kita menerapkan sistem pendapatan dan bagi hasil antara pihak lembaga keuangan syariah dan pihak nasabah. Makanya laporan keuangannya tambah satu lagi terkait dengan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, ini pembedanya. Lalu yang kedua yang membedakan penambahan ya, awalnya 5 menjadi 7, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Contohnya nih,
Kalau yang pernah atau yang sudah menjadi nasabah BSI, bisa kalian lihat kalau setiap kita bertransaksi, baik itu melalui mobile banking ataupun ke ATM, itu ada sebelum kartu kita tarik ya, kalau di ATM itu akan muncul apakah nasabah ingin, saya lupa ya kata-kata pastinya gimana, cuman ada muncul kata-kata apakah kita ingin bersedekah, berwakaf. Nah, muncullah itu jumlahnya ada mulai dari 20.000 kalau nggak salah, 50 sampai 500.000. Nah, pencatatan itu dia menggunakan pencatatan khusus ya. Maka pencatatan khusus maka muncullah laporan khusus. Nah, itulah transaksi itulah kan kayak zakat, sedekah, lalu infak. Nah, itu dicatat melalui laporan keuangan khusus, yaitu laporannya sumber dan penggunaan dana kebajikan, atau disebut juga dengan Qardul Hasan kalau di dalam syariahnya. Lalu yang terakhir CALK, ini masih sama yang konven ya. CALK ini kalau laporan keuangan 70 halaman itu membahas tentang CALK, sisanya hitung-hitung laporan keuangan sebelumnya. Kenapa banyak CALK ini? Karena CALK ini kalau yang laporan sebelum-sebelumnya ini lebih yang ini ya sampai poin 6 ini dia lebih ke angka yang dibahas, boleh kalian lihat di laporan keuangan ya, laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan CALK menjelaskan bagaimana sumber angka yang ada pada 6 laporan keuangan sebelumnya. Makanya dia sangat panjang ya, itu untuk laporan keuangan. Oke, next selanjutnya adalah manfaat dari audit atas laporan keuangan. Jadi ada dua manfaat. Yang pertama bagi pihak yang diaudit, karena kita di sini membahas laporan keuangan, maka pihak yang diaudit adalah bagian yang laporan keuangan. Yang pertama, mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam keuangan. Kenapa? Karena melalui proses audit kita dapat mendeteksi secara dini, secara cepat terkait dengan adanya temuan baik itu yang sifatnya material atau non material ya, bahkan yang sifatnya sampai ke kecurangan, yaitu dalam bentuk artian fraud ya, yang disengaja. Lalu yang kedua, perusahaan lebih dipercaya. Kenapa? Dengan adanya hasil laporan audit bahwa masyarakat umum atau orang pengguna laporan keuangan mengatakan bahwa perusahaan ini berarti sudah dilakukan proses audit, maka sudah ditemukan kecurangan, berarti sudah direvisi, maka kredibilitas dari laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Bahkan ketika kredibilitas laporan keuangan dipercaya, tentu nanti berimpact juga ke perusahaannya, akan lebih dipercaya juga. Lalu nomor 3, semakin banyak sumber pembiayaan. Kenapa? Ya karena ini tadi perusahaan lebih dipercaya ya, kredibilitas perusahaan sudah yakin, oh ini perusahaannya udah jelas ini, udah bagus ini. Laporan keuangan sudah tersajikan dengan benar, dibuktikan dengan adanya laporan audit. Maka orang tidak akan berpikir ya, terlalu banyak berpikir untuk menanamkan baik itu memberikan kreditur, seorang kreditur maupun debitur. Lalu yang terakhir, menambah integritas ya, tentu laporan keuangan tersebut berintegritas sehingga dipercaya bagi pihak eksternal pengguna laporan keuangan. Jadi bukan internal aja, bahkan eksternal pun dapat mempercayai terkait integritas dari laporan keuangan tersebut ya. Lalu yang kedua, pihak lembaga terkait, perusahaannya. Apa manfaatnya bagi entitas perusahaan ya ataupun lembaganya? Yang pertama, dia menerapkan kebijakan akuntansi yang berintegritas dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa? Karena standar dari proses audit tadi adalah PABU, prinsip akuntansi berterima umum. Maka kalau hasil opini auditnya wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan tersebut sudah sesuai nih. Apa langkah-langkah yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Lalu yang kedua, membangun dan menerapkan sistem pengendalian internal. Tentu ya, secara tidak langsung dengan proses audit, kita sudah mengendalikan perusahaan sendiri. Kalau ada kesalahan atau fraud, segera kita perbaiki atau lakukan revisi. Lalu yang ketiga, mengetahui dan dapat mengendalikan aset, ya, liabilitas dan ekuitas. Karena ini adalah 3 pondasi penting pada suatu perusahaan. Ya, pondasi penting ini karena dia pondasi penting, sering juga nih terjadi kelalaian di sini. Baik itu temuan yang sifatnya secara kesalahan teknis maupun yang sifatnya sudah mengarah ke kecurangan
Nah, sering nih ditemukan di sini. Maka dengan kita melakukan proses audit, kita dapat mengetahui dan dapat mengendalikannya. Lalu yang keempat, memberikan informasi kepada auditor dalam pelaksanaan audit. Ya, gimana pun juga ketika kita melakukan proses audit, maka kita harus bekerja sama dengan baik dengan seorang auditor. Yang terakhir, melakukan saran perbaikan. Saran perbaikan dari siapa? Dari auditor yang telah melakukan proses audit. Kenapa? Karena auditor itu dia tidak akan memperbaiki, tidak ada wewenang dia untuk memperbaiki. Tapi dia wewenangnya apa? Wewenangnya adalah memberikan masukan. Siapa yang memperbaiki? Ya, pihak manajemen itu sendiri. Oke, itu ya. Itu dua manfaat dari laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab dari seorang auditor. Selain menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian suatu laporan keuangan, jadi gimana sih laporan audit? Pernah Ibu sampaikan bahwa laporan audit itu hanya berupa laporan opini. Ya, ada 5 opini, ada 5 pendapat. Ya, selain 5 opini tersebut yang menjadi tanggung jawab auditor, selanjutnya adalah untuk apabila suatu tindakan melanggar hukum, maka auditor harus mendesak manajemen melakukan revisi. Ya, tapi dia tidak ada sifatnya auditor memperbaiki, tapi dia hanya memberikan masukan. Maka kalau sudah terjadi pelanggaran hukum, dia harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi. Harus dilakukan revisi. Ya, tapi yang melakukan revisi siapa? Ya kliennya, perusahaan tersebut, manajemen perusahaan tersebut yang melakukan revisi. Dan apabila sudah dilakukan revisi tapi kurang tepat, maka auditor berhak mengeluarkan suatu pendapat. Ya, maka kalau target tadi perusahaan pendapatnya adalah wajar tanpa pengecualian, tapi karena revisian atau ditemukan temuan fraud atau kecurangan, maka auditor berhak mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Nah, ini yang paling sering ditakuti ya. Maka kalau pendapat tidak wajar, berarti ada something di sana. Namanya juga tidak wajar. Nah, seperti itu. Jadi harus jujur. Auditor itu harus mengeluarkan opini sesuai dengan kondisi perusahaan. Lalu, apalagi tanggung jawab auditor? Tentu auditor harus bekerja sesuai dengan kode etik. Ya, minggu lalu sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari tentang apa itu kode etik dari seorang auditor. Harus sesuai dengan kode etik profesinya. Ya, itu seorang auditor. Itu tanggung jawab dari auditor. Selanjutnya ada elemen dalam laporan audit. Ada 6, ya ada 6 elemen. Yang pertama, jadi inilah bentuk ya yang harus ada di dalam laporan audit. Yang pertama adalah suatu judul yang memuat kata independen. Langsung saya berikan contoh di sini. Nah, ini saya ambil contoh real ya, laporan audit BSI tahun 2023. Jadi poin pertama, suatu judul yang memuat kata independen. Nih, laporan auditor independen kepada para pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Ya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Ini yang dimaksud poin pertama. Harus ada ini. Ya. Yang kedua, paragraf ruang lingkup dan tanggung jawab. Nih, kita lihat di sini di bagian opini, kami telah mengaudit laporan keuangan BSI yang terdiri dari, nah ini ruang lingkupnya. Jadi laporan keuangan yang dia lakukan audit mulai dari laporan posisi keuangan, ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ya, bahkan ada laporan keuangan termasuk kebijakan akuntansi yang sifatnya material. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi ruang lingkupnya poin pertama, paragraf pertama itu menjelaskan terkait ruang lingkup. Apa yang diaudit? Ya, laporan apa aja yang diaudit itu di paragraf pertama. Dan tanggung jawabnya. Ya, di sini tanggung jawabnya nih. Mana? Oke, di nah, tanggung jawab manajemen dan ada juga tanggung jawab seorang auditor. Ini kalau nggak salah laporan auditnya ada sekitar 5 atau 6 halaman. Saya ngambil poin-poin pentingnya aja, nggak semuanya saya masukin. Ya, itu sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga, paragraf standar yang digunakan. Ya, standarnya apa yang digunakan?
Oke, pertama standar yang digunakan. Nah, ini di paragraf kedua. Nih, lihat laporan sumber dana bla 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 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tapi sifatnya masih umum, tidak dijelaskan rentetan apa aja standar-standarnya tidak dijelaskan. Kalau dijelaskan nanti bisa berpuluh-puluh halaman nanti laporan audit ini. Ya, itu poin ketiga. Lalu yang ke berapa ini? Keempat, paragraf pendapat. Nah, pendapat ini Ibu bilang tadi wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas dan lain-lain. Ada 5 pendapat atau opini. Ini diletakkan nih, bisa kalian lihat di paragraf kedua kalimat pertama. Ya, jadi kalau di sini hasil audit pada laporan keuangan BSI pada tahun 2023, menurut opini kami, ya, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Maka laporan keuangan ini adalah laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Ya, karena apa? Karena proses auditnya sudah sesuai dengan aturan yang sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, ini opininya. Berada pada paragraf kedua. Lalu yang kelima, ada tanda tangan, nama rekan, dan nomor izin dari KAP. Ya, legalitasnya lah. Nih, bisa lihat nih di halaman 2 nih. Ini kantor akuntan publiknya, namanya adalah Tanu. Ini pernah Ibu bilang kan bahwa KAP itu dia bukan suatu nama perusahaan, tapi lebih ke siapa auditor seniornya. Ya, maka di sini namanya berarti Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan. Maka inilah auditornya. Ini lokasi alamat perusahaannya, ini izinnya, nomor izin usahanya. Ya, lalu tanda tangan tadi paling akhir nih. Jakarta, ini tanggalnya. Ya, Jakarta 30 Januari 2024. Siapa yang kepala auditnya adalah Dr. Andus M. Yusuf Wibisana MEC CPA. Nah, ini legalitasnya, izin akuntan publiknya. Nah, itu. Ya, yang terakhir adalah tanggal laporan auditor. Nih, terakhir di sini tanggal laporan auditor. Nah, ini bentuk dari contoh laporan audit. Jadi elemen yang harus ada di dalam audit ada 6 elemen ini. Untuk lebih jelas bisa kalian baca sendiri dari buku. Oke. Oke, selanjutnya jenis-jenis laporan audit untuk lembaga keuangan syariah. Nah, jadi ada 2 klasifikasi umumnya. Yang pertama adalah opini tanpa modifikasi, ya. Lalu yang kedua adalah opini modifikasi. Jadi ada modifikasi di sana. Kita masuk yang tanpa modifikasi. Saya bilang ada 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 opini atau 5 pendapat. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Ini yang paling paling dicari lah. Bahkan banyak kasus BPK itu melakukan suatu badan instansi itu melakukan penyogokan tuh, banyak kasusnya ini terkait dengan bagaimana BPK mengeluarkan opini itu wajar tanpa pengecualian. Jadi audit ini, opini 5 ini baik itu syariah, konvensional maupun di pemerintah, opininya 5 ini nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Dari namanya udah jelas ya. Maka di sini adalah pendapat yang paling baik, yang paling dicari. Karena penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar yang telah ada. Ya, atau kalau di pemerintahan itu disebut juga dengan opini tidak modifikasi atau WTP. Nah, wajar tanpa pengecualian atau WTP. Boleh deh kalian cari berita nih. Ya, terkait banyaklah fraud-fraud yang dilakukan agar orang bisa mendapat WTP ini. Ya, kenapa? Karena kalau udah WTP berarti kredibilitas laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Udah benar, udah paling baik dah pokoknya gitu, ya. Lalu yang kedua ada opini modifikasi. Nah, modifikasi di sini ada yang sifatnya parah ya, parah sekali ya, tapi ada sifat
yang sifatnya udah benar, udah wajar, tapi ada something, ya, ada sesuatu yang masih nyangkut lah, yang masih ada temuan, sehingga auditor tidak mau memberikan wajar tanpa pengecualian. Misalkan kayak tadi Ibu disebut sebelumnya sudah Ibu singgung bahwa ada yang sifatnya melanggar, sudah dilakukan revisi nih, tapi revisiannya tidak benar. Nah, maka mau tidak mau seorang auditor mengeluarkan nih wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Jadi dia jelaskan, walaupun laporan keuangan tersebut sudah wajar, sudah sesuai dengan penyajiannya, sudah sesuai dengan standar yang ada, tapi ada hal ya yang membuat mengarah ke temuan yang tidak diperbaiki, maka auditor wajib mengeluarkan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Maka dia jelaskan di sana temuannya di mana, impact-nya seperti apa, dia jelaskan. Maka makin panjang lah nanti opininya, ya, karena ada paragraf penjelas. Lalu ada namanya wajar dengan pengecualian. Nah, jadi di sini dia wajar, ya, sesuai juga, tapi ada bukti, ya, bukti yang diperoleh itu yang apa ya, kurang inilah, kurang kuat buktinya, belum mampu lah. Laporan keuangan tersebut hampir sama lah yang poin nomor 1. Dia wajar tapi dengan pengecualian, ada proses yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak wajar. Nah, kalau tidak wajar berarti udah salah, ya, tidak sesuai dengan prosesnya, tidak sesuai, buktinya tidak sesuai, sehingga tidak wajar laporan keuangannya. Ya, yang terakhir, tidak memberikan pendapat. Nah, ini terjadi apabila auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup, ya, sehingga memunculkan ketidakpastian atau kurang adanya kerjasama antara auditor dengan klien pihak yang dilakukan audit. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 opini dari audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Yang keempat, tidak wajar. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat. Ya, jadi inilah 5 opini auditnya. Maka kalau ditanya, apa sih yang dikejar dari hasil laporan audit? Nah, 5 opini ini yang dikejar. Ya. Next, selanjutnya ini pendapat auditor berdasarkan, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Ini juga. Oke, mungkin itu aja Ibu sampaikan terkait tugas. Nanti Ibu akan buat di kolom tugas apa tugasnya. Terakhir ada sedikit kata mutiara, kata motivasi untuk kalian, untuk kita semua, bahwa ada 2 pilihan ketika kita bangun di pagi hari. Ya, pilihannya apa? Yang pertama, kembali tidur untuk melanjutkan mimpi, atau kamu ingin bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Jadi pilihan itu ada di tangan saudara masing-masing. Kalau ingin melanjutkan tidur, silakan melanjutkan mimpinya di dalam tidur. Tapi kalau kamu ingin mewujudkan mimpi tersebut, maka kamu harus bangun tidur. Sesederhana itu, sesimpel itu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.